Menyibak rahasia ilmu hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk sobat-sobatku semua. Semoga Anda tetap sehat, tetap ceria, dan selalu bersemangat dalam menjalani kehidupan ini. Selamat jumpa lagi di kanal kesayangan kita bersama, Spiritual Solution. Semoga kita bisa berbagi ilmu, pengalaman, dan solusi kehidupan, serta tips sukses dan problem solving melalui channel ini. Sobatku yang dikasih sayangi Allah, kita semua tentu ingin mempunyai ilmu yang dapat memberi kemudahan dalam upaya kita meningkatkan kualitas hidup. Tentang pentingnya ilmu ini, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melakukan amalan dengan ilmu, niscaya Allah akan menganugerahkannya ilmu yang belum diketahuinya. Maka hendaklah kita mempelajari ilmu hikmah, sebab banyak hal dalam hidup ini menjadi berantakan dan salah kaprah karena manusia kehilangan hikmah. Berilmu plus hikmah akan melahirkan kecerdasan yang arif mencerahkan. Ilmu hikmah ini begitu istimewa dan bisa dikatakan di luar kebiasaan manusia. Hal ini dapat menjadi bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa atas segalanya. Menyibak misteri ilmu hikmah. Sobatku yang dikasih sayangi Allah, banyak sudah kajian yang membahas perihal ilmu hikmah ini. Ada sebagian orang yang menghubungkan ilmu ini dengan kekuatan gaib, karomah, kesaktian, dan lain sebagainya. Ada lagi yang percaya bahwa orang yang memiliki ilmu ini akan memiliki kemampuan membuka berita-berita gaib. Sehingga orang yang memiliki ilmu ini disebut sebagai orang yang waskito sakdurunge winarah. Waskito adalah orang yang sudah sadar akan posisinya sebagai hamba yang mengabdi kepada penciptanya dengan penuh kerelaan dan keikhlasan. Sebagaimana yang diisyaratkan dalam hikayat Wali Songo, karenanya orang kemudian percaya dan meyakini bahwa ilmu ini hanyalah milik para nabi dan para wali saja. Namun, benarkah demikian? Mari kita kaji lebih dalam. Ilmu hikmah biasa juga disebut dengan ilmu laduni, adalah ilmu hati. Pada awalnya, ilmu ini lebih banyak membicarakan perihal penyingkapan hati, teori tentang zauq atau rasa, dan kasaf. Sobatku yang dikasih sayangi Allah, jika hati sudah bening, maka jiwa diharapkan akan mampu membaca dan menangkap kehendak-kehendak Allah. Nah, dalam dimensi inilah kemudian orang sering tergelincir, sehingga menyalahgunakan
pemahaman atas ilmu ini. Orang-orang yang tergila-gila ilmu ini mengklaim dirinya telah mampu membaca apa yang tersurat ataupun tersirat, mampu menguraikan hikmah kata per kata, bahkan setiap huruf dari Al-Quran, mampu mengurai hikmah tiap surah dan ayat yang berhubungan dengan kekayaan, kesaktian, kekuatan, dan lain-lainnya. Setiap surah kemudian diurai menjadi obat bagi siapa saja yang sakit dan membutuhkan bantuan. Pendek kata, ayat-ayat Al-Quran dan setiap hurufnya dijadikan komoditi yang dapat dijual belikan sesuai dengan kebutuhan manusianya. Sungguh hal yang menimbulkan bahaya tersendiri bagi orang-orang yang tidak lurus hatinya. Na'udzubillah min zalik. Padahal menafsirkan Al-Quran semata-mata dengan akal dan opini tanpa landasan ilmu yang benar, hukumnya haram dan terlarang melakukannya. Rasulullah SAW juga bersabda, barang siapa yang berkata tentang Al-Quran tanpa ilmu, maka siapkanlah tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat At-Tirmizi. Pasalnya, banyak sekali ayat yang tidak seharusnya ditakwilkan dan memang akan sulit ditakwilkan. Sebab banyak dimensinya. Satu di antaranya adalah berada dalam dimensi rasa. Misal, kata cinta, kasih sayang, ihsan, takwa, syukur, iman, dan lain-lainnya. Kata tersebut hanya akan mampu dipahami jika kita sudah berada dalam keadaan hal, yaitu suasananya. Maka, jika seseorang ingin mengetahui bagaimanakah keadaan rasa cinta kepada Allah misalnya, maka orang tersebut harus memasuki dimensi rasa. Dia harus mengalami agar bisa merasakan. Karena itulah guru mursyid kita, Allah yarham, Syekh Inya Cubadak mengingatkan, man zaka a'raf wa man lam ya'zu lam ya'rif. Orang yang mengalami akan mengenal, dan orang yang tidak mengalami tak akan mengenal. Sobatku yang dikasih sayangi Allah, jika hanya diurai melalui akal dan logika, melalui perbendaharaan kata-kata manusia, maka kita tidak akan mampu mendapatkan keadaan hal atau suasana sebagaimana yang dimaksud oleh kata cinta itu sendiri. Semisal bunga mawar, kita tidak akan mampu mendapatkan referensi utuh perihal mawar jika kita tidak mendapatkan realitas bunga itu sendiri. Jika kita sudah menemukan realitas mawar, maka karenanya kita pun dengan sendirinya menjadi mampu berada dalam suasana, keadaan, kondisi, hal, siap menerima makna hakikat mawar selanjutnya yang masuk ke dalam kesadaran kita. Karena kita sudah memiliki referensinya atau realitasnya. Cara belajar ilmu hikmah.
Pada dasarnya, ilmu hikmah sendiri adalah sama saja dengan ilmu-ilmu spiritual lainnya. Ilmu yang dipelajari melalui transfer ilmu. Transfer ilmu yang dimaksud adalah mempelajari ilmu hikmah dari seorang guru mursyid dengan mengandalkan semua indera manusia. Sobatku yang dikasih sayangi Allah, dalam ilmu hikmah, peran seorang guru mursyid sangat penting. Karena guru mursyid adalah orang yang membimbing kita untuk mengenal diri kita sendiri dan mengenal ahli silsilah keilmuan lainnya sebelum guru kita. Bahkan, peran seorang guru tidak cuma sampai di situ. Secara ruhani, ketika seseorang mengangkat guru atau seorang guru menerima seorang murid, maka sejak saat itu sudah terjalin keterikatan ruhani. Sobatku yang dikasih sayangi Allah, hal inilah yang akan mempengaruhi banyak hal keberhasilan murid di dalam mendalami ilmu hikmah. Maka, seseorang yang berminat untuk mempelajari ilmu hikmah ini tidak cukup hanya mengandalkan membaca buku sendiri. Apalagi mengamalkan wiridan yang didapat dari teman atau mungkin dari internet. Jadi, kita wajib memiliki seorang guru pembimbing dalam mempelajari ilmu hikmah ini. Hakikat ilmu hikmah. Ilmu hikmah akan menghantarkan seseorang kepada keyakinan yang kuat pada Yang Maha Kuasa. Ilmu yang mampu menyibakkan hijab hati atas sesuatu, sehingga nampaklah baginya kebenaran itu. Kebenaran itu sendiri yang kemudian akan menjelaskan bagaimana keadaannya. Sobatku yang dikasih sayangi Allah, jika kebenaran sudah diketahuinya dengan hak, maka muncullah keyakinan utuh di mana dalam hatinya tidak menyisakan ruang untuk keraguan sedikit pun. Jadi, ilmu hikmah adalah ilmu yang digunakan untuk menambah keyakinan seseorang dari keyakinannya yang ada sebelumnya. Menangkap hikmah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran penuh hikmah. Jika saja kita mampu menerima dan menetapi keadaan yang dimaksud suatu ayat, maka itu adalah hikmah yang sangat banyak. Sobatku yang dikasih sayangi Allah, dengan pemahaman semisal satu ayat saja, jiwa kita akan tenang. Jiwa akan dengan sendirinya tenang dalam menetapi takdir-takdirnya dalam keyakinannya. Ketenangan yang tidak dibuat-buat, sebab dirinya diliputi suatu keyakinan bahwa Allah tidaklah menghendaki kesukaran bagi dirinya. Bahwa Allah adalah zat yang maha pengasih dan maha penyayang. Inilah keyakinan sejati, karena dia sudah pernah merasakannya keadaan dalam keyakinan itu. Sobatku yang dikasih sayangi Allah, dalam hal inilah penting dan perlunya kita belajar ilmu hikmah. Ilmu hikmah adalah ilmu spiritual Islam
yang membimbing kita untuk memahami Al-Quran dan hadis, serta membaca ayat-ayat Allah yang terbentang di alam semesta dan di dalam diri kita sendiri, dengan kebaikan yang melampaui batas syariat hingga menembus titik hakikat dan makrifat. Jadi, ilmu hikmah pada dasarnya adalah untuk mengetahui atau mempelajari kemanfaatan dari ayat-ayat suci Al-Quran dan ilham yang ditanamkan Allah ke dalam lubuk hati seseorang yang selalu mengikuti iradat dan kudratnya. Allah memberikan hikmahnya kepada orang-orang yang dikehendakinya. Hal ini tertuang dalam firman-Nya berikut ini. Allah menganugerahkan al-hikmah, kefahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah, kepada siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Quran Surat Al-Baqarah ayat 269. Manfaat ilmu hikmah. Banyak sekali ajaran ilmu hikmah yang bisa dijadikan sebagai media mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus menyelesaikan berbagai problem kehidupan dan menyembuhkan penyakit. Namun sayangnya, masih ada juga orang yang memandang sebelah mata terhadap ilmu hikmah ini. Adapun beberapa manfaat mempelajari dan mengamalkan ilmu hikmah antara lain. Pertama, menjadi insan fi ahsani at-taqwim. Kedua, menjadi optimis dan terus berjuang maju. Ketiga, lebih menerima keadaan hidup saat ini. Keempat, mempunyai keahlian terapi al-hikmah. Kelima, menangkal santet dan black magic. Menjadi insan fi ahsani at-taqwim. Ketika seseorang mendapat hikmah, maka luruhlah kesombongan, keserakahan, aji mumpung, culas, kekerdilan, dusta, nifak, dan segala penyakit diri. Bersamaan dengan itu, diri menjelma menjadi sosok berperangai ihsan yang menyebarkan segala benih kebaikan dalam bingkai nur ilahi yang menyejukkan lingkungan kehidupan di sekitar. Pada titik inilah setiap muslim mi'raj ruhaniyah dari sekadar manusia biasa menjadi insan fi ahsani at-taqwim, pribadi yang berperangai utama. Dengan ilmu hikmah, seseorang akan tumbuh menjadi manusia unggul yang berhati teduh dan berpikir solutif, serta bertindak bijaksana. Menjadi seseorang yang optimis, serta terus berjuang maju dalam hidup. Sobatku yang dikasih sayangi Allah, kualitas diri seseorang dapat dinilai dari bagaimana sikap yang diberikan seseorang dalam menjalani segala hal di dalam kehidupannya. Kualitas diri dilihat dari sikap atau reaksi yang diberikan seseorang dalam setiap kejadian di dalam hidupnya. Di saat senang,
susah, mudah, ataupun sulit. Hikmah adalah suatu proses panjang yang telah dilalui oleh seseorang. Maka, hikmah di balik kita melewati satu fase kehidupan sangat berguna bagi masa depan kita selanjutnya. Ilmu hikmah dapat membentuk kita menjadi seseorang yang optimis serta terus berjuang dalam menjalani kehidupan. Lebih menerima keadaan hidup saat ini. Sobatku yang dikasih sayangi Allah. Mungkin tidak semua hal bisa kita terima dengan baik. Perasaan kecewa, marah adalah hal yang wajar ketika kita sedang dihadapkan pada kepahitan hidup. Nah, dalam hal inilah relevansinya kita belajar ilmu hikmah agar bisa bersikap lapang dada dan ikhlas dalam menerima keadaan hidup saat ini. Pasalnya, dalam ilmu hikmah, kita dilatih untuk meyakini bahwa semua hal yang terjadi adalah atas izin dan kehendak Allah. Maka hati kita bisa lapang untuk menghadapi semua hal itu. Ilmu hikmah mengajak kita untuk melihat hidup ini dengan menemukan atau mengambil hikmah dari setiap kejadian yang mewarnai kehidupan ini. Sehingga kejadian yang dihadapi bisa dijadikan momentum titik balik hidup kita. Mempunyai kemampuan mengobati diri dan orang lain. Mereka yang mempelajari dan mengamalkan ilmu hikmah akan dilatih untuk menyelaraskan nafas, tubuh, dan pikiran. Seiring dengan itu, juga dilatih menetralisir pikiran dan perasaan, supaya tidak terpendam dan menumpuk dalam hati. Teknik ini merupakan bagian dari konsep sehat secara holistik, yakni keselarasan dan keseimbangan antara 3 unsur, yakni tubuh, pikiran, dan jiwa. Sobatku yang dikasih sayangi Allah. Ilmu hikmah juga mengajarkan cara menyembuhkan penyakit dengan teknik pasrah dan mendekatkan diri kepada Allah melalui wirid, zikir, dan doa. Maka sebagian besar para pengamal ilmu hikmah mempunyai kemampuan mengobati penyakit. Baik penyakit yang dideritanya maupun mengobati penyakit orang lain dengan metode terapi al-hikmah. Membentengi diri dari serangan santet dan black magic lainnya. Sobatku yang dikasih sayangi Allah. Meskipun negara kita merupakan negara Islam terbesar di dunia, namun banyak sekali kita jumpai jenis sihir dengan segala macam sebutannya, seperti santet, teluh, guna-guna, dan lainnya. Allah sangat membenci sihir dan santet, karena itu merupakan perbuatan yang bersekutu dengan setan. Karena itulah, saat kita mempelajari ilmu hikmah, kita akan diberi ijazah, doa-doa penangkal santet, dan teknik ruqyah
syar'iyah untuk mengusir jin dan setan. Insya Allah, dengan mengamalkan doa-doa penangkal santet dan ruqyah syar'iyah, kita dapat melindungi diri dan keluarga kita dari gangguan jin dan setan serta segala macam sihir itu. Demikianlah uraian singkat yang dapat saya sampaikan dalam upaya menyibak rahasia ilmu hikmah. Semoga uraian singkat ini bermanfaat dan memberi inspirasi bagi sobatku semua. Selama hayat masih dikandung badan, mari kita selalu berusaha menambah ilmu tanpa mengenal lelah, terutama ilmu hikmah. Kita tidak bisa menjadi insan kamil tanpa ilmu hikmah. Semoga sukses dalam segala hal yang sobat lakukan. Semoga berhasil. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.